Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi di Ubay Channel. Oke, kali ini saya akan berbagi tentang fikih kurban, yaitu bagaimana ilmunya terhadap penyembelihan kurban, hewan kurban, dan sebagainya. Kita sekarang mulai. Yang pertama adalah dari hukum berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah. Dalam hal ini adalah muakkad atau sangat dianjurkan. Namun, bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Makanya dalam madhab Hanafi itu ada yang mengatakan wajib, terutama bagi yang mampu itu sudah diwajibkan. Terus selanjutnya dalam hal patungan kurban. Nah, ini yang biasanya terjadi di masyarakat, umumnya istilah patungan. Dalam patungan unta itu boleh, namun maksimal 7 orang. Dan sapi juga boleh, maksimal 7 orang. Namun kambing itu tidak boleh dengan patungan. Selanjutnya hewan kurban. Nah, ini hewan kurban ketentuannya itu yang pertama ada unta, itu minimal umurnya 5 tahun. Yang kedua sapi minimal umur 2 tahun. Yang ketiga kambing minimal umur 1 tahun. Kalau domba minimal umur 6 bulan. Selanjutnya ketentuan tentang hewan kurban. Pilihlah hewan kurban yang terbaik. Ya, terbaik ini kan relatif gitu ya. Nah, indikatornya paling enggak yang paling gemuk atau ya pantas lah yang punya daging gitu. Terus yang paling berharga, artinya jangan sampai yang paling murah gitu ya. Intinya yaitu semampunya tapi pilih yang terbaik atau yang baik. Yang ketiga bertanduk. Yang keempat warna putih atau mayoritas putih. Yang kelima memilih satu kurban dibandingkan patungan. Nah, ini kan anjuran gitu ya. Nah, yang jelas ini yang perlu diperhatikan soal kecacatan hewan kurban. Hewan kurban itu cacat sehingga kurbannya tidak sah, yaitu yang pertama adalah buta sebelah, yang kedua pincang, yang ketiga sakit, yang keempat tidak ada sumsum tulang karena terlalu tua atau binatangnya hewannya terlalu kurus kering ya. Nah, namun ada juga cacat yang masih ditolerir atau bisa dikatakan makruh atau masih sah. Yang pertama yaitu kalau telinganya sobek, ya, lubang atau telinganya berlubang atau terpotong, ini masih ditolerir. Yang kedua tanduknya patah atau retak. Yang ketiga ekornya terputus sebagian atau seluruhnya. Yang keempat sanglir atau cuma punya satu biji kemaluan. Nah, kalau di sini masih sah. Selanjutnya waktu penyembelihan hewan kurban. Ada dua waktu. Waktu yang pertama adalah waktu yang awal itu, yaitu setelah sholat Idul Adha. Yang kedua, waktu yang paling akhir, yaitu hari Tasyrik kedua, tanggal 12 Dzulhijjah, sebelum matahari tenggelam. Selanjutnya, tentang aturan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, yaitu syarat hewan kurban. Tentang hewan kurbannya, yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai atau sudah mati. Jelas sekali ya, masih hidup. Yang kedua, syarat orang yang akan menyembelih. Yang pertama, syaratnya adalah orang yang berakal, entah itu laki-laki maupun perempuan, sudah balik atau belum balik asalkan sudah tamyiz. Namun biasanya ya umumnya adalah berakal dan balik. Yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahlul kitab. Yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Selanjutnya, syarat alatnya. Yang pertama, menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, baik tajam atau tumpul asalkan bisa memotong. Namun ya umumnya ya tajam ya. Kalau tumpul itu kan susah, malah itu nanti tercenderung menyiksa gitu ya.
namun yaitu tajam itu diutamakan. Tidak menggunakan tulang dan kuku. Yang keempat, adab dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, berbuat baik terhadap hewan. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kelima, mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir. Nah, ini ada doa saat menyembelih hewan kurban. Doanya apa? Orang yang menyembelih hewan kurban mengucapkan bismillah wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal min, dengan nama Allah. Allah Maha Besar. Ya Allah, hewan ini adalah nikmat darimu dan untukmu. Ya Allah, terimalah kurban dari titik-titik. Nah, ini kan titik-titik ya. Min, siapa sebutkan namanya. Dan ini sebutkan namanya juga artinya ya. Nah, terus soal penyaluran kurban. Penyaluran dalam daging kurban itu ataupun yang lainnya, hasil kurban tidak boleh dijual. Yang kedua, kulit harus disedekahkan kepada fakir miskin atau yang butuh. Kulit tidak boleh dijual. Yang ketiga, tidak boleh mengupai jagal atau orang yang jagal itu dari hasil kurban. 4. Hasil kurban disunahkan dibagi ke 3 orang atau 3 kelompok. Yang pertama adalah sahibul kurban. Yang kedua, sedekah untuk fakir miskin. Yang ketiga adalah hadiah untuk orang yang kaya. Wallahu a'lam. Demikian, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Bila ada kesalahan silakan dikoreksi kolom komentar. Yang pertama, yang terakhir adalah yang belum mampu berkurban, semoga Allah segera memberikan kemampuan. Yang sudah berkurban, semoga Allah menjaga keikhlasan hatinya dan menerima kurbannya. Dan yang berpartisipasi dalam Idul Kurban maupun Idul Adha ini, semoga Allah menjaga keimanan, keislaman, dan kesehatannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.